Terima kasih sekali masih percaya untuk diajak ke sini, sowan jalan-jalan. Ya, ya. Alhamdulillah saya senang juga pas jam 10 di sini. Rupanya perjalanan panjang juga ya dari Trans TV ke sini. Jam 8 dari sana. Jauh ya. Jauh ternyata. Alhamdulillah. Ya insya Allah. Baik, hari ini waktu ditanya Mas Ari, Bu Aisyah, temanya apa? Kembali kita mau bahas tentang perbedaan laki-laki perempuan, tapi agak mendalam ya. Perbedaan respon cinta dan romansa. Dengerin judulnya aja deg-degan, ya Allah. Kayak apa sih cinta itu? Kayak apa sih cinta itu, Bu? Masya Allah. Ya nggak apa-apa, kita mencoba untuk membahasnya ya. Iya, kelihatan kan? Mohon maaf kalau terlalu itu ya. Baik, yuk kita buka slide-nya ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 36. Laisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Hanya sepenggalan ayat, tapi ditelitinya bertahun-tahun. Ya, terus hasil penelitiannya saking banyaknya, kami harus bertahap membaginya. Ya. Menurut saya Rumilah paling lengkap ya, untuk dibagi bertahap, ya bertahap. Namun biasanya pendalaman saya akan ingatkan lagi yang sebelum-sebelumnya, ya. Insya Allah kita semua ingat dan juga sudah bukan hanya sekedar tahu, tapi faham, ya. Kalau bahasa Inggris now menjadi understand. Kalau bahasa Arab maklum menjadi mahfum. Sudah bisa, Bu? Memahfumi suami. Sudah bisa. Kalau memaklumi, oh ya kita maklum. Dia kan laki-laki 7.000 kata. Nah, itu maklum baru. Tapi mahfum, ya kita faham karena dia 7.000 kata. Maka kalau malam dia nggak ngomong sama kita mahfum. Udah harus masuk ke situ ya. Iya, baik. Yuk lanjut ya. Pernikahan Masya Allah ya, memiliki banyak kebaikan ya. Tadi subuh sempat judulnya jomblo itu berat, menikahlah gitu ya. Iya, jadi pernikahan memiliki banyak kebaikan. Itu tentunya teman-teman para guru kita semua sudah sering cerita tentang kebaikan pernikahan ya. Di antaranya apa? Mengajarkan kita akan kesetiaan. Betul, Bu? Mengajarkan, ngajarin. Artinya ya, dalam perjalanannya itu selalu diajarkan. Ada gangguan kepengen gak setia, diajarin lagi setia. Ada gangguan lagi, diajarkan lagi. Ya. Terlanjur. Ya setia sama yang terlanjurnya nanti. Baik ya. Saya sempat kaget, pernah saya cerita di sini ya. Kaget ada penelitian di Eropa dan Amerika. Wanita usia 45 tahun ke atas sampai sekitar 55, ada sekitar 20% ya. Perempuan itu kepengen banget apa, Bu? Ganti suaminya. Waduh. Itu 20% itu banyak. Tinggi angka itu. Ya, Bu. Iya, makanya dikatakan kita ya, pernikahan mengajarkan kita supaya Bu, terus terang, nggak usah ngacung tangan. Adakah kira-kira kadang-kadang saking mungkin karena nggak paham, kesel, rasanya bener deh. Ih, ini kalau diganti gimana ya? Aduh. Tapi kita diajar kesetiaan, diajar kesetiaan ya. Apalagi belajar sabar. Sabar itu bukan diam saja. Sabar itu adalah selalu
usaha, ikhtiar, karena sabar itu adalah gerak. Ya. Diajar apa lagi? Toleransi. Ya nggak Bu? Toleransi kan kita? Iya, toleransi. Kita mahfum apa sih maunya laki-laki, apa sih maunya suami kita, ya. Apalagi yang diajar dalam menikah apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri, ya. Disuruh ngapain Bu kita? Pernah Bu jengkel banget? Pernah. Pernah nggak Bu pengen marah banget? Tapi kita diajarkan untuk kuasai diri, kuasai diri, kuasai diri, kuasai diri. Ya. Untung selalu agama kita sudah dari kecil kita diajarkan untuk ya memanggil nama Allah untuk penguasaan diri ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teruskan itu, ya. Tapi boleh nggak karena kita sudah rajin taklim, waktu bilang istighfarnya cantik. Astagfirullahaladzim, jangan yang astagfirullahaladzim, jangan begitu. Yang cantik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Layanti juga ketawa kalau saya kayak gitu. Aduh. Ya Allah. Bu, yang dipanggil itu Allah. Tapi teh kenapa muka kita jelek? Ih. Nggak salah tuh, ya. Ya Allah, ya Allah, coba Bu. Ya Allah, tuh bisa. Nggak tahu ya di rumah. Jadi penguasaan diri, ya. Banyak sekali guru-guru kita cerita sama kita, sampaikan sama kita, ya, prestasi setan yang diberikan mahkota oleh iblis tertinggi adalah bila bisa memisahkan suami istri. Maka ini kita penguasaan diri, karena kita tahu selain karena kita punya emosi dan ada perannya juga setan, maka sering-sering ta'awuz. Suami datang langsung, auzubillah minasyaitonir rajim. Ih, saya mah begitu terus terang. Maaf ya Mas, ketahuan. Dia ntar lihat di YouTube. Mobilnya datang nih, saya di dalam, mobilnya datang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Buat tameng di depan satu kali, auzubillahiminasyaitonirrajim. Buat tameng di atas kepala satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Belakang lagi satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Kanan lagi satu, auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, baru jumpa suami. Ya, ya. Kenapa? Memang disuruh belajar penguasaan diri, dan Islam sudah ajarkan cara penguasaan diri, ya, agar tidak selalu kena bisikan dari setan. Kita ta'awuz, ya. Dan kebaikan lainnya, ya, kebaikan lainnya. Ya, ini, ya. Yuk kita lihat lagi. Sekarang pertanyaannya, di mana letak cinta dalam otak? Waduh, ibu pernah ada rasa cinta nggak sih? Terasanya di mana? Nggak pernah di otak. Ibu pernah gitu, deg-degan, ih aku jatuh cinta, tangannya begini. Di mana? Taruhnya mana? Tapi tempatnya di otak, di otak. Ya, memang terasa di dada, karena ini nanti jalan ke soder nih, ke dada. Kerasa, terresonansi di mana? Jantung. Langsung gitu ya. Ya. Pernah nggak ada rasa semeriwing? Semeriwing itu gimana ya? Ya gitu, gimana? Kena angin. Ya, itu dari sini. Tapi rumahnya di sini. Sebelah mana Bu Aisyah? Ini dia nih. Ini dia nih. Dulu tuh karena penelitian belum terlalu banyak, sekarang mulai banyak. Tahun 2000 diketahui di mana itu cinta, ya. Tapi pun tidak diketahui di mana lokasi pastinya. Dia cuman terasa, teraktivasi, ya. Ya. Sebelumnya kalau kesal di mana yang ibu-ibu rasa, teman-teman rasa? Juga di dada, ya. Marah
juga di dada, ya. Sombong juga begitu. Nah, waktu itu kita sudah belajar tentang mengenal emosi. Di mana letak emosi? Ini ya, lanjut. Ini kan otak hadap sana ya. Kalau dibelah, ini nih yang ini. Ini otak emosi. Di sini ada apati, di sini ada sedih, program sini ya. Di sini ada takut, ya. Di sini ada buru-buru. Cepet-cepet nafs ya. Di sini ada marah dan juga di sini ada sombong. Itu yang negatifnya. Kemudian yang positifnya, di sini program sini ada courageous, ada semangat, bahagia ada di situ ya. Kemudian ada apa? Ada acceptance, bersyukur, dan ada peace, damai. Cinta belum disebut. Ya. Ada di mana Bu Aisyah? Ini tadi. Baru tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ilmuwan mendapati ya getaran cinta di otak, belum tempatnya. Nggak tahu, barangkali nanti anak-anak kita kali ya, yang nanti dia meneliti letak persisnya di mana. Yang ada baru teraktivasi. Bagaimana cara menelitinya? Ya, beberapa orang dimasukkan ke MRI, orang-orang itu sedang jatuh cinta sangat. Ya, rupanya kalau tadi Subuh lihat, sempat lihat gambarnya ya. Ya, orang yang jatuh cinta ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat yang teraktivasi. Bayangin. Sampai otak kecil pun bergetar. Kalau marah cuma di tengah sini saja. Ya. Sedih di sini saja. Ini kan otak tadi di tengah ya, otak limbik ya. Apalagi semangat cuma di sini saja. Wah, tapi cinta, orang yang sedang jatuh cinta. Ini penelitiannya Juni 2000, tahun 2000. Profesor Semin Zeki, 2 orang. Dan Andrew Bertella di London Universitas College. Dia scanning otak dari 11 orang wanita dan 6 orang pria yang semuanya mengaku sedang jatuh cinta selama 6 hingga 12 bulan. Dia bergetar di sini. Ya. Nah, salah satu faedah menikah adalah kita akan jatuh cinta berulang-ulang. Waduh. Bisa Bu? Nggak bisa. Waduh. Butuh penelitian baru. Justru salah satu Allah kenapa perintahkan kita menikah, karena dengan seseorang yang sudah disahkan, kita bisa jatuh cinta berulang-ulang. Gitu. Berulang-ulang sama orang yang itu saja, berulang-ulang. Yang namanya berulang-ulang berarti tidak seterusnya kan? Bulan ini jatuh cinta. Bulan ini wah, hari ini jatuh cinta. Sampai 3 hari ya Allah. Hari keempat sudah tidak jatuh cinta lagi. Tapi lumayan 3 hari. Ada orang suaminya datang kita jatuh cinta gitu. Tapi kita senyum sama suami nggak dibalas, langsung selesai. Ya, kenapa? Ini juga bisa padam. Walaupun lagunya ada tak pernah padam, kan gitu, ya, iya. Siapa? Langsung tahu. Kalau penyanyi emang tahu. Ini bisa padam memang, bisa padam, ya. Bahkan kalau getaran ini secara ekstrim berhenti, bisa membuat kita bunuh diri. Maka jangan heran ada orang putus cinta, dia loncat dari lantai 5. Kenapa? Karena baru dia lihat orangnya, ini belum menikah misalnya, baru lihat orangnya, kemudian bergetar semuanya, ya, mencoba untuk menyatakannya, ditolak, padam, loncat. Bisa begitu. Itu ekstrim sekali, ekstrim sekali. Kenapa? Rupanya getaran ini, ya, mempengaruhi zat-zat kimia di otak. Memang Allah kasih zat kimia di otak, ya. Teman-teman sejawat yang dokter juga pasti belajar tentang zat kimia.
Hormon bahagia itu namanya dopamin. Ya, dopamin. Jadi kalau kita jatuh cinta, dopamin banjir. Ya. Kita merasa apa? Bahagia dan sejahtera. Ya. Dopamin nanti macam-macam. Nanti ada endorfin, morfin alami. Morfin alami itu hormon yang membuat badan tidak terasa sakit. Makanya kalau kita lagi jatuh cinta, semua badan sehat. Ada sakit-sakitnya, nggak ada sakit-sakitnya. Nggak ada tuh. Biarin deh. Ya, iya. Gunung kan kudaki. Laut kan? Sama pelajaran kita ya. Karena endorfin, ya. Ada lagi keluar hormon serotonin. Serotonin itu hormon pengendalian emosi, ya, ya. Terus ada lagi norepinefrin, ya. Itu nanti hormon-hormon yang selalu membuat goal setting gitu lah. Orang jatuh cinta karena norepinefrinnya keluar, dia langsung bilang saya bisa dapati dia. Terutama pada laki-laki. Tapi nggak tahu juga kenapa perempuan sekarang bisa begitu ya. Apa kan agak tomboy? Ya kayak gitu. Jadi ini ada peristiwa kimia yang luar biasa yang banjir di otak manusia, masya Allah. Ya, bahkan ada di sini namanya insula di sini. Ya, di sini ada tempat untuk tanggung jawab atas keberanian. Jadi berani. Makanya orang jatuh cinta berani. Berani apa? Ya mari macam-macam lah. Berani datang ke rumahnya. Ya, iya, berani hadapi orang tuanya. Walaupun ada yang bisikin killer tuh bapaknya. Ih, zaman dulu banget istilah killer. Siapa yang tahu Bu istilah killer? Ketahuan umur. Yang muda-muda nggak ngerti killer apa. Ih, jangan ke sana, bapaknya galak banget. Tapi karena sedang banjir zat kimia dan insulannya bilang kamu berani hadapi dia, berani. Maka harusnya kalau ada perasaan itu jalani langsung gitu. Jalani, go. Ya, go. Berani. Ya. Terus ada di ujung ini, ujung di otak limbik nih, ujungnya namanya singulat. Ya. Ini tempat hormon yang membuat mabok kepayang. Pada saat jatuh cinta, mabok banget, ya Allah. Pernah gak sih? Sekali aja. Pernah? Bedakan dengan mabok laut. Kayak apa Bu Aisyah maboknya? Bahagia gitu. Bahagia, ya Allah. Ada kerinduan di situ. Ya, ada ingin cari lagi, ingin ketemu lagi, itu namanya mabok. Ingin lagi cari, ingin ketemu lagi, nah itu mabok namanya. Ya, iya, seeking behavior, perilaku untuk mencari. Punten Ibu ya, karena saya bekerjanya di dunia narkoba, saya mau ya bandingkan dengan otak yang kena narkoba. Sama juga singulatnya kena. Berarti kalau kita jatuh cinta, maboknya sama kayak pakai narkoba. Kalau narkoba kimia dari luar, ini alamiah. Mau yang mana Bu? Maka hindari narkoba. Say no to drugs. Campaign. Ya. Makanya itu tadi, gimana caranya setelah kita menikah, kita buat diri kita jatuh cinta berulang-ulang pada pasangan kita. Supaya kita mabok. Apa makan durian kek? Ya, bisa paham ya? Bahkan jatuh cinta, getarannya malah lebih banyak area otak yang terstimulasi, teraktivasi. Ini yang narkoba. Cuman 3 tempat. 1, 2, 3. Itu 5. Ya, ya. Punten maaf. Ya. Pornografi pun kalau kita lihat, maaf, pornografi begini juga. Ada 5 area yang terstimulasi. Makanya narkoba bisa addiction, pornografi juga bisa addiction, cinta juga bisa addiction. Ya kenapa? Karena putarannya luar biasa. Ya, luar biasa.
Di situ nanti macam-macam ya, macam-macam. Ada birahi keluar juga di situ ya. Kemudian ada keterikatan ada di situ. Ya ini dia. Ya, jadi seperti ini. Makanya mengapa ibunda kita Ibu Eli Risman sangat getol untuk ya mengingatkan kita untuk hati-hati, jaga anak-anak, hindari pornografi, karena memang 5 areanya. Ya, 5 areanya. Kalau jatuh cinta dia bergetar, kalau pornografi sama bergetar, tapi kalau dia jadi adiksi mengganggu 5 area itu. Gitu. Ya. Sama jatuh cinta juga, Bu. Ya. Kalau ini kan 5 yang bergetar nih. Tapi kalau dia sudah menjadi ketergantungan, addiction, ya, maka juga mengganggu semuanya. Makanya tadi saya bilang, nggak apa-apa, nggak berterusan jatuh cinta sama suami. Karena kalau berterusan nanti terganggu. Menjadi addiction. Jadi jangan merasa iya, jangan merasa aku istri yang nggak baik. Kenapa? Nggak bisa setiap saat jatuh cinta sama suami. Nggak usah begitu. Karena memang yang diminta adalah sesering mungkin membuat kita jatuh cinta. Kalau ada kalimat sesering mungkin, berarti ada sering juga tidak jatuh cinta, bukan? Ada sering juga kesel, ada sering juga marah. Udah benar. Cuman ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Maksudnya apa Bu Esa? Orang yang beruntung yang tentunya pada saat tidak jatuh cinta, dia cepat-cepat move on untuk jatuh cinta pada suaminya lagi. Yang tidak beruntung yaitu tadi, dan akhirnya hampa. Ya, apalagi kalau ya itu tadi, kadang-kadang itu sumber untuk macam-macam hal. Adalah kekerasan, punten ya, kekerasan di dalam rumah tangga, karena itu yang hampa tadi ya, adalah ya, pelakor dan senior kan gitu ya. Ya gitu. Kalau pelakor apa sih Bu? Kalau senior? Senang istri orang. Senior buat yang laki. Kalau pelakor yang buat? Nyebutnya nggak enak sebetulnya. Berat banget nih ngomong. Ya, aduh, ya. Biarlah orang lain saja yang begitu. Pelakor itu berat. Biar orang saja. Kita nggak usah. Sudah ya, ini ya, sudah bisa difahami. Memang nggak perlu dihafal Bu, nggak usah dihafal. Pokoknya tahu di bagian mana, depan, tengah, bawah, belakang, kena semua. Ya, lanjut lagi. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu. Ya Allah, duduk dulu. Deg-degan. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu, tapi kita perempuan itu mudah bilang, Mas, aku cinta padamu. Kenapa begitu? Karena korpus kolosum perempuan tebal. Jadi dia ringan. Sama apa? Kata-katanya banyak. 20.000. Dia udah ngomong banyak, masih ada sisa. Ngomong apa ya? Bilang aja aku cinta padamu, I love you, I miss you. Itu laki-laki kenapa tidak bisa bilang aku cinta padamu? Bukan selain 7.000 tadi, bukan itu saja, tapi apa? Laki-laki awalnya tidak tahu saya ini cinta apa birahi terhadap istri saya. Itu penelitian. Ya, dia nggak tahu sebetulnya. Sebenarnya saya nih melakukan, ya, membelai istri saya, hubungan intim sama istri saya, peluk-peluk istri saya, mencium istri saya. Sebentar, ini cinta apa birahi? Laki-laki menganggap begitu. Nanti udah lama sekian tahun baru, oh ini yang namanya cinta. Lama kali. Kenapa? Karena otak tengah laki-laki tipis, sehingga laki-laki selalu bisa membedakan itu. Birahi, cinta yang mana nih ya? Saking seringnya ya terpisah-pisah sampai bingung dia. Kalau kita bisa, makanya punten yang suaminya jarang atau nggak pernah bilang ini,
lazim. Bu Aisyah, tapi suami saya sudah bisa bilang ini. Ya Allah Bu, orang kalau laki-laki tidak bisa bilang ini, itu sangat biasa. Tapi kalau suami ibu sudah bisa bilang, aku cinta padamu, itu luar biasa. Ya, itu, karena itu yang nanti oleh malaikatnya suami kanan kiri, itu yang tercatat sebagai pahala amalannya, amalan solehnya gitu. Kalau bahwa seorang suami nggak bilang aku nggak bilang aku cinta padamu, nggak kena dosa, karena dasarnya emang begitu. Tapi kalau dia bisa, Umi, Abi cinta padamu, ya Allah, itu pahalanya mengalir, Pak. Gampang Pak, biar pahala mengalir. Say love to your wife. Artinya gini, boleh nggak kita nggak usah marah kalau suami nggak pernah bilang I love you. Kenapa? Emang begitu, nggak dosa juga, kata Mbak Yanti, laki banget. Tapi dia bisa bilang itu. Ya Allah, Abi abis taklim di mana sih? Saya mau suruh suami yang lain begitu. Kan gitu ya. Di Rumil. Sampai sini boleh sepakat? Tahu? Sudah bisa tahu? Bisa naik nggak sedikit faham? Ya, iya. Supaya apa? Nggak usah buang-buang energi gara-gara menanti ini. Nggak usah buang-buang energi. Mending bisa buat bikin kue kek, masak kek, ya, jualan kek. Ya usah. Karena kadang-kadang kita perempuan, karena kita makhluk perasa, menanti-nanti kalimat ini, buang energi. Buang energi. Semua bergerak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lihat suami ketawa-ketawa sama temennya. Sering ada yang begitu nggak Bu? Perempuan banget. Terus kita gitu kan? Kalau perempuan begitu, ya itu juga lazim. Tapi kalau seharusnya dia begitu, tapi dia tahan dan dia penuh pemahaman dan saling senyum aja, itu pahala mengalir. Tetap pakai tools istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa laki-laki? Yes. Berarti dia agak tomboy. Betul? Wanita yang sulit mengatakan aku cinta padamu, dia berarti agak tomboy. Sebetulnya kan? Sama, laki-laki juga gitu. Aku sebetulnya sayang sama kamu, tapi aku sulit bilang I love you. Itu berarti agak tomboy. Sama, ya, sama, ya. Laki-laki kan karena ketomboyannya itu karena testosteron. Kita kan punya testosteron juga Bu, ya, kita punya. Tapi ada perempuan yang testosteronnya cuma 1 liter. Ada yang 1,5 liter. Ada yang 2,5. Nah, yang 2,5 liter tuh perempuan testosteronnya susah ngomong aku cinta padamu. Ya, iya. Kan. Lanjut. Daftar ini hasil jajak pendapat yang diambil dari lebih 15.000 orang pria dan wanita yang berusia 17 sampai 60 tahun dengan tujuan mencari pasangan seksual jangka panjang. Artinya mencari pasangan hidupnya. Yuk kita lihat dulu. Next. Menurut pria nih kata-kata pria menyangka apa yang dicari wanita terhadap pria. Satu, ternyata pria menyangka pasti perempuan nih kalau cari pria soal kepribadiannya kan gitu. Ya. Ya. Mobil pribadi. Tubuh bagus menurut pria yang dicari wanita tuh. Rasa humor gitu.
kepekaan dan ketampanan. Menurut pria, perempuan tuh kalau naksir aku pasti gara-gara ini aku nih. Kata pria. Tapi ternyata, next, apa yang dicari wanita terhadap pria memang satu kepribadian, itu jelas. Ya. Kedua, wanita senang sama pria yang punya rasa humor. Betul, Bu? Iya. Dan wanita senang pada pria yang kok loncat? Peka. Ya, kembali tadi, kepekaan, ya. Dan wanita juga senang pada pria yang punya kecerdasan. Buat wanita, tubuh bagus pria itu nomor 5. Yang penting ini, ya. Makanya nggak usah heran kadang-kadang, ya Allah istrinya cantik banget, mana suaminya itu? Oh. Orang saya cuma bilang oh. Ibu gimana sih? Saya kan cuma bilang oh. Tanya. Gemes kan? Maaf ya. Kamu naksir sama dia kenapa sih? Abis dia suka ngelucu. Oh. Jadi bentuk bagus, ketampanan itu ya, nomor sekian gitu ya. Ya. Udah, yang mana udah? Nggak ada. Kalau ada 6 barangkali. Sekarang kita lihat wanita ya. Ya. Menurut wanita, apa sih yang dicari pria sebetulnya? Kita menyangka wanita itu naksir sama aku karena aku cantik, punten, karena indah tubuhku, punten, karena dada indah, maaf lagi, karena bokong besar, dan kepribadian. Kita menganggap itu. Dan anak-anak wanita modern sekarang juga menganggapnya itu. Makanya sibuk aja bagaimana caranya itu. Bolak-balik perawatan, bolak-balik lihat tutorial bagaimana cara memperindah keindahan tubuh, ya, dan sebagainya. Itu kita menyangka itu. Tapi sebetulnya pria, bagaimana sebetulnya pria? Apa yang dicari pada wanita ini? Kepribadiannya. Memang pria itu terus terang dia cari cantik. Dan memang kan kita dituntun juga ya, dalam Islam juga kan disuruh begitu ya. Iya. Tapi pria, ya, keindahan tubuh ntar aja nomor 5. Pria senang perempuan yang memang kepribadiannya jelas ya. Kemudian dia punya kepribadian itu, kalau kita bicara kepribadian berarti wataknya. Ya, wataknya. Kenapa? Yang tadi juga wanita terhadap pria, pria terhadap wanita tetap kepribadian. Kenapa? Karena memang kan kita sudah belajar watak itu kan ada di sini. Dia akan mencari pasangannya yang kontranya, yang soulmate-nya. Ya. Saya tadi mau ke sini cepet-cepet sebetulnya, maksudnya supaya jam 9 udah di sini ngobrol-ngobrol dulu, kalau bisa makan-makan dulu gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada tim Islam itu Indah minta konseling. Seorang anak muda, ganteng sekali, ya, dia watak yang pemikir, melankolis. Dia tungguin saya memang, ya. Dia tungguin, udah pada pergi semua dia cerita, Bu Dokter Aisyah saya begini. Saya belum lihat fotonya, saya langsung aja ingat saja teori itu. Karena dia melankolis, bisa jadi 88% pasangan yang dia taksir sanguinis kan? Iya kan? Yang ceria kan gitu. Belum lihat fotonya, saya cuma nembak-nembak aja. Ini ya, anaknya gembira, ceria. Iya betul banget. Disangka saya cenayang, saya bilang enggak, itu mah ada ilmunya. Dokter belum lihat udah tahu itu ada ilmunya, ya Allah. Teman-teman di Rumil juga udah pada tahu. Apalagi ikut kemarin acara di mana? Sovereigns, ya kan? Iya, jadi memang sudah ada ilmunya itu, ya. Pasti dia sering aktif di luar kan? Iya, karena dia naksir yang begitu. Secara kepribadiannya. Terus kamu abis itu udah saya tanyain itu, kenapa pilih dia? Cantik dokter. Bener, ya kan? Saya nggak kasih lihat ini tadi, nggak mungkin ya, saya buka. Terus kenapa lagi kamu pilih selain sudah memang kamu lihat cantiknya? Cerdas banget.
Oh gitu. Terus, iya terus dia kalau cerita lucu. Jadi laki-laki juga senang perempuan yang cerita lucu. Abis ini beli buku-buku ya. Yang tentang bagaimana cerita-cerita lucu. Iya. Stand up komedi gitu. Tulis aja sendiri gitu. Dan ya, nah, keindahan tubuh nomor 5. Ya. Punten, ya. Ada laki-laki nggak melihat, maaf, nggak melihat dada besar, nggak melihat. Ada laki-laki senang lihat dada kecil memang, ya. Dan buat kita semua, ya, tidak usah yang teman-teman yang berdada kecil berlara diri bahwa air susu tidak banyak, bukan itu, ya. Soal air susu itu mau dadanya besar atau kecil, produksinya tetap banyak. Yang membuat besar atau kecil bukan kelenjar air susu, tapi lemak yang ada di dada itu. Bukan kelenjar air susu. Kelenjar air susu sama. Ya, ini penting. Seandainya ibu yang punya anak laki-laki mau cari mantu perempuan, ya, ajarkan pada anak laki-laki, nak, tidak masalah dada besar atau kecil. Dan kamu tidak usah takut, dia akan menyusui anakmu. Yang penting sering disusui untuk menstimulasi. Ya, iya. Sampai sini bisa paham ya? Ya karena memang begitu. Jadi keindahan nomor 5 ini nih, kebaik. Ya. Termasuk di sini kepribadian apa ini? Kepribadian muslimahnya nih masuk sini nih. Wataknya memang sanguinis, tapi dia ya taat sholatnya, dia berhijab, misalnya gitu. Nah itu kan masuknya di sini. Ini risetnya bukan di orang Islam. Ini risetnya di London. Ya. Tetapi karena itu fitrah, maka hampir sama, mau kemana aja sih, ya kan? Tuh, ya. Nah, lanjut lagi ya, next. Pria dan romansa. Ibu kalau saya bilang romansa yang kebayang ibu apa sih? Romantis itu apa sih? Tuh kan bingung kan? Bu, menurut kamus besar bahasa Indonesia, romansa itu artinya novel. Iya, novel. Tetapi isinya itu ya menggambarkan kepahlawanan, menggambarkan tanggung jawab, dan menggambarkan ada memang namanya romantisme. Ya, ya. Bukan maksud pria tidak ingin bermesra dengan wanita, hanya saja mereka tidak mengerti pentingnya romansa bagi wanita. Maka tidak aneh kebanyakan pria tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau suami, nggak romantis banget, dia tuh juga bingung. Itu suami kita dibilangin gitu dia juga bingung. Saya bukan nggak mau mesra sama istri saya, cuman saya nggak tahu yang kayak apa. Kan gitu. Makanya boleh nggak? Tidak usah apa? Nuduh-nuduh yang ngaco gitu. Nanti kita lihat itu romantis yang dimaksud perempuan tuh apa sebetulnya, ya? Ya, jadi pria tuh bukan nggak mau bermesraan, mau, cuman dia nggak tahu. Kenapa? Karena juga tidak pernah melihat contoh. Siapa contohnya? Ayahnya, ya kan? Mungkin kalau laki-laki pria-pria di luar negeri ya, yang mungkin ayahnya memang juga mesra sama ibunya, dia belajar dari situ, ya kan? Nah sekarang kita supaya anak kita melihat kita juga mesra, romantis, nah kita usaha keras. Saya katakan usaha keras, ikhtiar untuk juga bisa bermesra dengan ya pasangan hidup kita di depan anak-anak supaya dia belajar. Agar apa? Dia begitu sama pasangan hidupnya. Ya kan Bu? Ibu nggak mau kan punya mantu datang sama kita? Ya, Ibu, anak Ibu nggak romantis. Ibu nggak mau kan? Nggak mau bikin PR baru kan? Usaha keras untuk memberikan ya contoh-contoh teladan yang proporsional, ya. Apa sih Bu Aisyah kalau kelihatannya romantis? Mesra kayak apa sih? Mesra itu ya memandang dengan wajah tersenyum, mata juga tersenyum. Itu aja. Suami datang, terus mata kita berbinar-binar, bisa nggak Bu coba? Coba latihan. Kalau mata belum berbinar-binar, yang penting bibirnya aja dulu deh.
Bibir itu bikin cantik, Bu. Kemarin saya habis sharing tempatnya Mbak Yanti. Saya bilang bibir itu bikin cantik. Nih lihat ya Bu, perhatikan saya. Muka sama, orang sama, baju sama, pekerjaan sama, ya. Kalau saya angkat bibir sedikit gitu aja enak lihatnya ya. Tapi kalau saya turunin tuh bibir, padahal orang sama, wajah sama, baju sama, kerjaan sama, ya. Ke bawah aja doang udah jelek muka saya. Apalagi nggak seimbang. Makanya nggak usah susah-susah. Mau bermesraan, mau romantis, itu fungsi di sudut bibir. Ya. Sebisanya juga, bukan hanya bibir yang tersenyum, mata juga. Bisa nggak mata tersenyum? Gampang. Mau tahu mata tersenyum? Kalau mata tersenyum, semakin banyak kerutan berarti mata tersenyum. Jadi yang sudah mulai banyak kerutan berbahagialah. Ya. Jadi kalau mata tersenyum tuh senyumnya tuh ininya berkerut gitu. Ada orang yang matanya tidak tersenyum, tidak berkerut tapi bibirnya aja. Tapi kalau muka kita tersenyum, mata tersenyum, itu yang disebut basam, wajah basam. Orang juga senang lihatnya ya. Iya, jadi nggak apa-apa biar ada kerut-kerutan sedikit nggak apa-apa. Itu menandakan senyumnya asli. Nggak usah sibuk, aduh gimana ya kerut ini ya, aduh nggak usah, biarin. Tambah kerut, tambah asli. Laki-laki nggak terlalu bisa kayak kita. Kenapa? Ya karena memang otot wajah kita tuh sangat lentur. Ya, sangat lentur, nanti kita lihat ya. Next lagi. Lihat nih. Sering nggak Ibu kalau kita baca, coba yang senang baca buku, coba cek itu buku-bukunya tuh. Pasti buku romantis yang novel dan buku cara-cara memperbaiki hubungan pernikahan. Tapi laki-laki sedikit buku itunya. Dia akan lebih banyak buku bagaimana memperbaiki mobil Anda, bagaimana mendatangkan uang dengan cepat. Itu laki-laki. Nggak usah marah Bu, nggak usah marah. Kenapa? Karena memang perempuan itu secara anatomi otaknya ya selalu ingin mau romantis. Makanya buku-bukunya soal ini, dia berusaha bagaimana menjadi romantis, mesra dengan pasangan hidupnya. Tapi laki-laki kenapa senang buku-buku atau ya bacaan-bacaan yang kaitannya dengan ya ilmu ukur ruang. Kenapa? Karena otaknya laki-laki dominan kanan. Next. Ini laki-laki. Ini perempuan otaknya nih. Apa sih ini Bu Aisyah? Sambungan di dalamnya. Sambungan neuron. Kita Bu dari kecil Masya Allah, Allah bikin sambungan neuron kita selalu seimbang, kiri kanan sama. Tapi laki-laki, kalau dulu ingat pelajaran kita, waktu dari kecil yang tersambung kanan duluan. Apa sih Bu Aisyah kanan? Kanan itu otak kreativitas, otak warna, otak bermain, ya, otak bergerak, otak musik, ya, otak teknologi. Makanya pernah waktu saya bilang kan Bu, siapa yang anak laki-lakinya waktu TK main aja terus? Ada Bu? SD main juga, SMP masih main, SMA masih main, udah jadi bapak-bapak masih main. Laki banget. Karena memang otak kanan laki-laki itu lebih dominan. Walaupun pada saat usia mulai 18 tahun ke atas, kirinya laki-laki sudah mau menyamai kanan, tapi kanannya lebih dominan. Di sini ada ukur ruang. Makanya laki-laki senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya menghitung ruang gitu. Atau dia pergi keluar juga, ya. Makanya dia ya tertariknya sama, maaf, mobil kah, motor kah, kendaraan kah, bentuk-bentuk gedung kah, apa segala macam. Karena memang kanannya lebih dominan. Dan senang juga pada benda. Kenapa? Otak benda di kanan. Ya, iya. Oke. Lanjut lagi.
Jika seorang wanita tidak berbahagia dalam hubungan keluarganya, dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Jadi kalau kita perempuan ya di keluarga nggak bahagia, lah habis dimarahin suami, kesel sama suami, ya anak sakit, kita tidak bisa konsentrasi pada pekerjaan kita. Walaupun korpus kolosum tebal, bisa kerja tapi itu air mata nggak pernah berhenti. Itu masakan nggak perlu pakai garam, sudahlah biar kadang-kadang jatuh dari air mata kita. Ya, nah laki-laki bagaimana? Laki-laki jika seorang pria tidak bahagia dalam pekerjaannya, dia tidak dapat memusatkan perhatiannya pada hubungan keluarganya. Ya, artinya apa? Doakan suami kita kerjaannya berhasil. Hari ini ya Allah, mudahkan urusan pekerjaan suamiku di kantornya ya Allah, di tempat pekerjaannya ya Allah. Supaya apa? Kalau urusan kerjaannya bagus, laki-laki itu perhatian sama keluarganya. Itu satu. Kan kerja kita kan doain gitu ya. Apalagi kita support. Makanya nggak usah ganggu-ganggu kalau lagi dia kerja. Suami di kantor telepon, ayah pulang bentar dong, bawain kue kek. Bu, nggak usah. Kenapa? Berarti nanti kerjaannya terganggu, pekerjaannya gagal. Nanti dia nggak suka sama ibu, dia nggak suka sama keluarganya. Ya, karena memang sudah begini kan, ini pembagian tugas kan. Karena anatomi otak juga, karena Allah juga yang kasih. Ya, ini ingat baik-baik. Ya, jadi wanita orientasinya itu hubungan, pria orientasinya pekerjaan. Makanya saya suka gemes kalau ada istri-istri ya yang suaminya lagi kerja baik-baik apa banyak maunya, paling enggak suruh jemput ini jemput itu gitu loh. Ya, kenapa? Kasihan nanti ya suami ini nggak suka sama kita. Kita menganggap, saya juga paham kenapa ibu-ibu suka banget suruh suaminya pulang bawain makanan kah bawa ini, karena kita merasa begini. Kita menganggap juga ya mungkin laki-laki begini. Kalau dia ya bahagia dengan keluarganya, maka dia bisa konsentrasi di kerjaannya. Kita menganggap begitu, tapi ternyata setelah penelitian anatomi otak yang Allah berikan bukan begitu. Sampai sini bisa sepakat dulu ya Bu? Ya. Tapi Bu Aisyah dia kerja terus. Ya terus gimana? Iya. Ya terus kan otaknya begini. Ya, kan dia kerja terus. Kita tahu juga otaknya begini, kalau kita ganggu nanti dia malah marah, malah nggak suka sama kita. Jadi dia apain Bu? Ya sudah kirimkan doa supaya kerjaannya cepat selesai. Kan gitu. Ya Allah mudahkan urusan pekerjaannya, cepat selesai ya Allah, makanya sore pulang. Nah gitu. Ya kan? Pakai kekuatan doa itu. Kan kita sudah tahu kalau kita doa ada keluar sinyal, bukan? Iya ya Allah. Ya, ini dia. Tapi aku rindu banget Bu Aisyah, aku sendiri di rumah. Sama. Coba tanya semua ibu-ibu nih. Ya Bu, pernah begitu kan? Iya. Dulu kita nggak paham, makanya kita gangguin suami. Ayo pulang, cepetan pulang. Pulang atau saya yang pulang. Aduh. Bu, terus terang saya pernah banyak salah itu. Kan memang saya dokter, saya belajar anatomi sejak tahun 87. Ya, mungkin teman-teman dokter di sini Mbak Yanti juga mungkin ya. Ini baru tahu 2006. Nikahnya 92 sampai 2006 salah. Bolak-balik suruh makan siang ke rumah, Mas. Makan siang di rumah dulu ya. Ya, salah. Salah. Setelah ada ini, oh no, rubah. Kalau mau jadi ya sakinah, berubah. Kita paham otaknya, ya berubah. Ya nih, oh gitu. Udah nggak pernah lagi ganggu, walaupun sunyi. Makanya bikin anak 5, biarin bapaknya nggak ada.
Sampai 5 kumpul, bapaknya nggak ada, dia pergi kerja, biarin nggak apa-apa, masih ada yang hibur, tinggal kita kirimin doa. Oh, ya, selesai kantornya jam 10 malam, pulang dia bahagia. Kenapa? Selesai pekerjaannya, sukses. Lumayan, cuman 1 jam bahagia kepada kita gitu. Kenapa? Kan pulang jam 10, ya jam 11 sudah tidur. Tapi bahagia gitu. Oke, ya lanjut. Mengapa pria membenci nasihat? Nah loh, siapa yang suka nasihatin suaminya nih? Ya. Kenapa coba kira-kira suami kita benci nasihat itu? Tapi suami saya kalau saya nasihatin dia diem aja, itu bagus, dia santun. Sebetulnya sih nggak mau begitu. Kalau kita kasih nasihat tuh suami tuh kalau dia mau ngikutin, ya, dan jarang taklim juga. Kita lagi nasihat dia mau bilangnya begini, diam. Cuman karena santun. Itu lagi yang dicatat oleh malaikat sebagai amal solehnya itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali pahalanya ya Bu. Allahu Akbar. Kenapa benci nasihat? Kita lihat ini. Jadi tolong jangan tawarkan nasihat kepada pria kecuali ia memintanya. Kadang suami gitu ya. Suami saya gitu sering juga ya beberapa kali. Bu Isa, menurut Bu Isa, saya harus ambil keputusan apa? Dia minta tuh. Nah, itu silakan kasih. Ya. Saya kan sering nasihati kita semua sama-sama untuk hindari kata jangan ya. Artinya silakan. Nah, ini saya pakai. Kenapa? Kalau ada kata jangan, pakai kecuali. Maka jangan itu akan ditiadakan oleh kecuali. Tawarkan nasihat pada pria jika ia memintanya kan. Ibu juga boleh nasihatin anak-anak ya. Jangan makan sembarangan, jangan makan sembarangan. Kalau cuman sampai situ ya, dia akan silakan makan sembarangan. Kalau ibu memakai kata jangan, harus ada kecuali. Jangan jajan sembarangan, kecuali kantin sekolah habis dan makanan bekal habis. Wah, gitu. Panjang amat nasihatnya. Ya, lanjut lagi. Ya. Tapi kadang-kadang waktu suami nanya kita, bilang sama dia, katakan padanya bahwa saya percaya mas bisa menyelesaikan itu. Itu dia. Katakan padanya, Anda mempercayai kemampuannya untuk menyelesaikan segalanya. Buat laki-laki itu penghormatan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Itu dia nih. Udah berapa lama nih Bu begini kita Bu? Saya bertahun-tahun juga begini. Ya, saking kepengen apa yang kita dengar nasihat dari kalau kita pergi taklim atau pergi kemana, ingin sekali kita nasihatkan suami supaya sama gitu ya. Tapi ternyata pria tidak mau begitu. Kenapa? Otak kanan pria adalah otak solusi. Makanya kalau pria kita lihat suami kita pulang, kita nggak, saya banyak ngomong suami ya karena memang sengaja ya, atau anak laki juga ya, dia pulang datang duduk kita cuma tanya, Abi capek ya kan gitu, iya, udah, kalau mau ngomong panggil aku ya, ya kasih aja minum, udah tinggalin. Kenapa? Laki-laki yang sedang ada masalah ya, dia akan duduk, akan memandang sesuatu tempat gitu. Kelihatannya kayak nonton TV padahal enggak. Kenapa? Dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Otak kanannya. Walaupun anak laki masih kecil tuh. Ya. Enggak usah ribut. Iya, kita suka gitu. Mas, Mbok ya cerita sama aku. Aku kan istrimu. Ibu dari 5 anakmu. Kita sudah 26 tahun berumah tangga. Udah mau bilang teriak lagi tuh suami, diam. Tapi mau dapat pahala dia diem aja. Ya, itu tadi. Oke, ini dia. Anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki dia marah nampaknya. Kenapa nak? Enggak. Oh ya udah, kalau nanti mau ngobrol panggil ibu, ya. Kalau mau itu juga. Saya juga salah selama ini, anaknya 4 laki. Ya. Punya anak 4 laki, lahir yang pertama 93. Lahir kedua 97,
lahir ketiga 99, ya kan? Lahir anak keempat 2005, ilmunya 2006. Berapa tahun tuh salah? Ya, selalu aja kita. Kenapa sih? Cerita dong sama bunda. Ya, bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Aduh, males deh anak laki dengar kayak gitu ya. Nggak usah. Dan kalau laki-laki sudah datang sama kita dan dia cerita, berarti sudah ada solusinya. Jangan biarkan ngambang. Ya, karena anak laki-laki cerita. Kita, oh gitu. Ending harus tanya. Terus apa yang kamu dapat solusinya? Gitu. Dia senang sekali itu. Ya. Walaupun kadang anak laki-laki namanya anak zaman sekarang kan. Jadi apa yang kamu dapat solusinya? Belum ada sih. Lah ngapain sih sama ibu? Kadang-kadang begitu juga ya, namanya juga anak zaman sekarang. Sampai sini bisa paham, Bu? Ya, oke ya. Lanjut lagi. Ini otot wajah, waktu itu saya sudah pernah kasih tahu tapi saya mau ulang sedikit ya. Otot wajah wanita. Wanita otot wajahnya saya bilang tadi lentur. Ya. Makanya kalau ada sesuatu yang menyedihkan, menakutkan atau apapun secara emosional, muka kita bereaksi 2,5 detik. Otot wajah perempuan berespon secara emosional setelah 2,5 detik. Anak sakit atau jatuh 2,5 detik muka kita bereaksi. Kita sedih kah atau takut? Itu perempuan. Berapa, Bu? 2,5 detik. Bagaimana laki-laki? Laki-laki otot wajah berespon secara emosional setelah 1/5 atau 0,2 detik. Perempuan 2,5 detik, laki-laki 0,2 detik. Berarti lebih cepat siapa sebetulnya? Laki-laki. Ibu, kalau anak kita sakit, kita sedih, sebetulnya bapaknya juga sedih. Bahkan lebih duluan sedih mukanya sebetulnya. Tapi kok rata begitu, Bu Aisyah? Katanya jadi, kenapa rata? Kenapa? Otot wajah laki-laki kaku karena hormon testosteron. Next. Laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajahnya karena hormon testosteron tadi. Makanya kaku. Kita sakit, kan biasa suami kan kalau nyari kan, ibu mana ya, ibu mana ya? Hah? Ibu sakit, hah? Itu udah sedih tuh, 0,2 detik, hah? Tapi datengin lihat kita cuma gini doang mukanya. Kadang begini nih, paling gak enak nih. Muka rata. Terus kita salah paham. Kita ngintip-ngintip kan, ngintip-ngintip dari balik bantal. Ih, dia gak sedih, aku sakit. Salah, Bu. Dia sedih 0,2 detik, siapa yang lihat? Mukanya gitu. Tapi rata, kenapa? Hormon testosteron membuat otot ini kaku. Perempuan kok kelihatan? Karena ada hormon perempuan namanya estrogen. Makanya perempuan, ekspresi perempuan berlanjut untuk mencerminkan emosi pada dirinya. Dan secara disadari membesar-besarkan ekspresi tersebut. Itu kita ya. Tanggung. Itu kita tahu. Tanggung nih kalau nggak lepas. Itu. Makanya nampaknya kita punya perasaan. Dan kita lihat laki-laki, nggak punya perasaan. Padahal tidak begitu, ya Allah. Berapa tahun lagi sudah kita salah ini. Ya. Saya juga nggak terlalu cepat berespon. Nah biasanya itu kalau perempuan-perempuan yang hormon testosteronnya banyak begitu juga, ya, dia agak berat untuk berespon, ya. Iya. Next. Ini kan waktu itu saya bilang ya. Nah sudahlah otak tengahnya tebal, ada estrogen, lentur pipi kita. Makanya ngomong sama perempuan 10 detik aja mukanya 6 kali berubah. Ibu tadi kalau hitung muka saya udah berapa kali berubah, Bu?
10 detik kan gitu. Apa kabar? Baik. Tahu nggak? Iya apaan? Ayam. Tuh muka tuh, Masya Allah. Bawa anak masih kecil ya, datang ke acara Kartinian, ada pimpinan. Assalamualaikum Ibu Umi. Bisa gitu kita, ya. Dan inilah cantiknya perempuan. Yang pendiam saja 10 detik 3 kali berubah mukanya. Ini cantik loh, betul ya. Ini fitrah yang cantik. Kelihatan mukanya ya, jemput suami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abi, Abi bau asem. Berubah. Saya kadang kalau lagi di rumah lihat YouTube saya suka ketawa. Kenapa begini muka aku? Ternyata begini. Tapi ini cantik. Daripada punya teman perempuan mukanya datar. Apa kabar? Tahu tidak? Tanya suami, ya Abi, ayah, papa, mau disambut begini atau rata? Papa dari mana saja? Mau soto atau sate? Bu, itu soto sama sate dua-duanya makanan enak. Tapi kalau kita sampaikan begitu nggak enak kok jadinya. Pasti suami akan cari yang begini. Ini memang karena kita punya estrogen membuat lentur pipi kita. Makanya guru-guru TK itu bagusnya perempuan. Kalau dia cerita mukanya bisa berubah. Cerita kancil jadi harimau, berubah mukanya. Kan itu. Itu perempuan. Ya. Laki-laki karena ada testosteron 10 menit pertama, apalagi baru datang Bu, mukanya begini. Saya mundur tuh biar Ibu lihat. Saya sering banget kasih lihat ini, tapi saya mau selalu kasih lihat ini supaya apa? Ibu gak usah sakit hati. Percuma sakit hati. Nih baru datang nih ya, kan kita kangen nih ya, datang. Ya. Muka mereka begini. Padahal bisa saja dia waktu lihat kita, karena kita cantik dia gairah, tapi begini. Takut begini, gembira begini, marah begini. Ya Allah, 10 menit pertama. Kenapa? Oh memang ototnya nggak lentur. Jadi nggak apa-apa. Di sini yang sering bertengkar. Abi, alhamdulillah udah pulang, cium tangan. 5 menit kita senyum. Karena nggak dibalas senyum, ya, menit ke-6 kita mulai salah sangka. Tuh kan, dia nggak senang pulang ke rumah. Menit ke-7 berubah muka kita, laki-laki bingung. Saya salah apa lagi? Terus kalau yang perempuannya yang ngomongnya spontan, belak-belakan, dia marahin suaminya. Kalau nggak suka pulang, jangan pulang. Kata suami, siapa yang suka pulang? Orang dia gembira, bahkan gairah. Gimana sih kita? Iya. Kalau mau tahu dia sebetulnya marah atau gembira atau gairah, setelah 10 menit lihat. Kalau setelah 10 menit dia marah, berarti datang udah marah. Ya. Tapi setelah 10 menit dia bahagia, gembira, datang itu udah gembira sebetulnya. Dan inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Atau tadi dibilang cool. Ganteng Bu, laki-laki begini, ya Allah. Nanti setelah 10 menit baru dia lentur nih, lentur ya. Iya. Dan saya selalu sampaikan dan saya selalu mau ingatkan, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Tuh Bu, apakah istrinya, anaknya, istri orang lain, pokoknya deh. Makanya
Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Udah tahan aja senyumnya. Ayah, tahan 10 menit dong. Astagfirullahaladzim. Masih 4 menit lagi. Tapi itu yang menjadi amal solehah kita. Bayangin cuman gara-gara tahan senyum 10 menit menyambut suami masuk surga. Ya Allah. Enak kan Bu? Pilih mana masuk surganya? Yang model senyum tahan 10 menit apa cara lain? Nah, kata Mbak Yanti 10 menit lebih gampang daripada cara lain ya. Tahulah ya. Nah ini sebutnya cool. Ya, nggak seru Bu kalau punya suami baru datang pintunya sudah ciluk Mbak. Assalamualaikum Umi, Abi kangen banget. Mau begitu Bu? Percaya sama saya Bu. Maaf kita contoh sebut ya. Sule lucu nggak? Andre Taulani lucu nggak? Ya, Tukul lucu nggak? Saya lihat persis asli waktu dia baru datang di studio 10 menit begini juga mukanya. Ya, punten Ustadz Maulana maaf ya. Nah, sahabat saya Ustadz Maulana lucu kan beliau. Baru datang 10 menit begini juga. Baru setelah itu yang memang ada laki-laki yang seneng ngelucu, dia akan ngelucu. Tapi setelah 10 menit. Tapi kita bertengkarnya 10 menit pertama waktu kita jumpa. Ini yang harus sudah cut, nggak boleh lagi. Ya, nggak boleh lagi. Oke? Kabar gembira ini Bu. Ya udah tenang aja. Kalau ibu nggak tahan, jangan lihat. Saya pernah tuh kalau lagi kesel. Kalau kan kadang-kadang kita up and down, makanya saya bilang kadang-kadang jatuh cinta lagi, kadang-kadang pudar lagi. Terutama kalau mau mens, pudar Bu. 2 hari mau mens pudar tuh jatuh cintanya. Ya, suami datang saya nggak mau lihat. Anak saya perhatikan tuh. Ibu kenapa sih nggak mau lihat ayah? Takut durhaka. Karena kalau saya lihat nambah kesel. Dia seneng gak sih pulang kan gitu. Ya ini dia. Ya, lanjut lagi. Ingat, perempuan lebar matanya, laki-laki sempit. Ini bertengkar juga kita. Laki-laki nih lagi ngerjain di laptop. Karena matanya sempit kan kesini kan. Ibu di samping dia nggak lihat. Bukan sengaja, emang nggak lihat. Lain kita nih lagi begini masih lihat kanan kiri. Coba ibu lihat ke depan, masih bisa lihat teman sebelah kanan sebelah kiri. Laki nggak bisa begitu. Makanya sering laki-laki kita di sampingnya gini, dia kaget. Kok kamu di sini? Ya nggak? Terus kita salah paham. Tuh kan, aku ada di sampingmu saja kau tak rasa. Emang nggak lihat. Makanya sering berantem gak cari barang begini. Kunci mana kunci. Padahal di sini. Kadang suami sumpah-sumpah lagi, saya taruh sini. Padahal sebelah situ. Dia nggak lihat karena matanya lurus. Datanglah kita, udah lama mens, ya dimarahin terus. Saya taruh sini, kamu pindah-pindahin ya. Padahal cuma bergeser gitu. Marah kan kita? Ini mas, makanya cari pakai mata. Tambah kacau. Mana mawaddah warahmahnya nanti gara-gara kalau kita ya soal ginian gak paham nih. Sudah ganti. Ya kan mau jadi romansa. Kita yang mulai. Aku taruh di sini. Tenang aja. Ini mas, ya Allah mata laki-laki banget. Laki-laki kalau ibu bilang cari pakai mata tersinggung. Tapi kalau kita bilang mata laki-laki banget, dia bangga bahwa aku nggak salah karena mata aku begini.
Ini mata laki-laki Allah ciptakan, kenapa? Sel kerucut di retina mata laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Perempuan banyak, makanya perempuan bisa melebar. Tapi perempuan pendek, laki-laki panjang. Makanya sering kalau lagi naik mobil gitu ya, suami saya bilang, oh tuh dia gedungnya. Saya, yang mana sih? Itu, mana sih? Pernah gitu gak Bu? Terus dimarahin, gitu aja gak lihat. Yang mana sih? Karena kita pendek tapi lebar. Makanya ribut banget. Pas suami lagi bawa mobil mau nyalip, kita yang ribut. Awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas. Kata suami, ngapain lihat kanan kiri? Orang nyalipnya di depan. Sama kita juga gitu. Kata suami, oh tuh dekat lagi tuh. Masih. Bisa paham Bu? Ini yang disebut mata hunter, mata berburu. Karena laki-laki memang diberi fungsi sama Allah untuk berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Kayaknya celutukannya itu loh. Bu, berburu nafkah. Barangkali perempuan nafkah juga. Nih, makanya kakek-kakek kita zaman dulu mata berburu kan begini, masuk hutan, lihat dari jauh ada kijang, udah tinggal tembak atau panah, nggak repot. Jangan perempuan masuk hutan, mana kijangnya ya? Udah nggak lihat, ngomong lulu. Itu binatang sekitar kita pergi. Makanya kita disuruh tunggu di rumah. Nafkah yang dibawa oleh suami kita yang bagi. Ini untuk ini untuk ini. Gitu Bu. Sampai sini boleh nggak sepakat dulu dan setuju dan faham? Ya. Kalau suami atau anak laki cari sesuatu bilang apa? Subhanallah, mata laki-laki banget. Enak gak Bu? Itulah romansa, itulah romantisme, Masya Allah. Ya, ya. Dulu pernah nggak saya cerita? Ya, suatu ketika suami saya ulang tahun. Saya biasa mau kasih kata-kata baik gitu, kartu besar. Taruh di mana? Di kulkas, pintu atas. Suami saya buka pintu nunduk. Itu tulisan gak dibaca. Saya ngintip terus mulai lagi kan paranoid tuh kan. Sampai tulisan aja dia gak baca. Ya, sudahlah saya hadir dia gak rasa. Tulisan dia gak baca. Apalagi saya ini. Muncul kayak gitu kita Bu. Kenapa? Karena kita makhluk perasa yang selalu ya menjudgment atau selalu salah sangka terhadap anatomi otak laki-laki. Ini yang kebawa terus mangkelnya. Makanya pas 45 pengen ganti suami. Tapi seandainya diganti laki juga sama juga, casingnya doang yang beda. Kan gitu ya, makanya lebih baik belajar ya. Nah, sampai sini boleh? Ya. Pernah lihat nggak anak laki kalau dia nyebrang nggak lihat kanan kiri, lurus saja? Juga kalau misalnya kita jemput anak laki-laki kita di sekolah yang masih kecil gitu kan, kita jemput, kan kita cuma di pagar kan, kita di sini megang gitu. Kita lihat anak kita udah jalan dari sana ke depan gitu, kita mas. Iya nggak? Itu anak laki nggak lihat Bu, karena dia lihatnya lurus, dia cari ibunya ke sana. Nah ibunya di samping sini. Pas udah sama di mobil dimarahin anaknya duduk situ kan, ya kamu tuh gimana sih? Ya bunda udah panggil-panggil nggak lihat. Itu muka anak laki kan?
Karena dia kaget sebetulnya. Kaget apa? Kapan manggilnya? Kan tadi kan responnya setiap ada emosi 0,2 detik. Udah kaget. Cuman dari kecil laki-laki ada testosteron, kaku mukanya. Sian deh ya. Terus kita marah lagi, bengong aja. Ya. Makanya kasihan bu, anak laki bu, sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Ya. Makanya banyak penyimpangan pada anak laki-laki bu. Narkoba kah, tawuran kah, judi kah, LGBT. Kenapa kita nggak paham otaknya? Makanya dia mendem terus deh. Apalagi salah gue itu. Ya sudah ya, ini nggak boleh salah lagi nih. Lanjut lagi. Nih, ingat ya, ini kan dibelah. Apa namanya ini? Ayo ingat. Corpus callosum. Siapa lebih tebal? Sehingga apa? Bisa multitasking atau bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Laki-laki tipis, sehingga laki-laki cuman bisa satu saja. Coba sekarang ibu imagine ya, coba kita bayangkan. Laki-laki ya, sudahlah matanya lurus sudutnya, otak tengahnya tipis, sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu setelah 10 menit konsentrasi, pendengaran menurun. Coba lihat bu. Kemudian otot wajahnya tidak lentur. Coba ibu bayangkan. Sekarang ini ibu lihat suami ibu tuh begitu. Ketik gini, mata lurus, pendengaran menurun, wajah rata. Ibu di samping. Ibu cantik dia pun nggak lihat. Ya kan? Itu yang membuat perempuan merasa kayaknya aku sia-sia mendampingi dia. Sedikitnya dia punya senyum, ngelihat pun enggak. Juga mendengar pun enggak. Padahal tidak. Ya, ini yang harus di stop nih. Prasangka-prasangka buruk ini. Kenapa? Capek. Itu yang membuat tidak jatuh cinta lagi. Sekarang setelah tahu kan, saya setelah tahu suami saya bengong aja langsung saya jatuh cinta. Jadi di sini kan, saya di sini nih. Karena saya udah tahu, saya liatin ya. Mata saya yang berbinar-binar. Dalam hati saya, betul modul saya. Halaman 5 benar. Halaman 6 sudut melurus. Dan saya jatuh cinta. Kenapa? Betul-betul saya menikah dengan seorang laki-laki. Ya, dan itu luar biasa. Jatuh cinta lagi, deg-degan lagi, dopamin banjir, endorfin banjir. Ya, nggak sakit bu, nggak sakit, tenang aja. Ya, gitu. Suami saya kadang-kadang heran lihat saya ketawa. Dia begini kayaknya nih. Kenapa kamu ketawa? Saya lihat muka dia tambah ketawa. Tuh apa kata suami saya? Senyumnya begini doang. Ingat modul kamu ya? Terus saya jawab di sini, iya, halaman 13. Jadi romantis, lucu-lucuan. Habis itu ada satu lagi penyakitnya laki-laki, seneng kentut depan istrinya. Trrr. Ya. 96% laki-laki senang kentut depan istrinya. Itu adalah romantisme. Kita langsung kita walaupun bau nggak bau, pura-pura bau. Ih, bau. Itu. Nanti dia gitu suka colek. Allah. Iya nggak sih? Kita suami kita laki semuanya. Iya nggak bu? Iya, bayangin murah mencari romantisme. Tunggu dia kentut. Tapi dengan adanya ilmu pengetahuan ini, naik kesadaran kita bahwa yes, inilah romantis. Apa? Sudah kentut.
Itu unik sekali itu. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba lihat lagi ya, next. Tuh, bukan cuman kita, berjuta-juta wanita. Dia nggak tahu nih ada orang di sampingnya, nggak tahu. Makanya waktu itu saya pernah kasih tahu ibu ya, kalau lagi diajak makan sama suami berdua saja di restoran, duduk di depannya. Ibu jangan duduk di samping. Secantik-cantiknya ibu dia nggak lihat. Dia malah lihat ibu yang di depan sana. Iya. Laki-laki nggak sengaja, karena dia lurus, pas banget di depannya, pas ngangkat lihat, karena langsung nggak ada orang di sini. Kita perhatiin dari samping. Ibu percuma juga begitu, dia nggak lihat. Bayangin. Tapi kalau orang-orang yang baru pengantin baru sama pacaran itu duduk di sampingnya, iya, tapi itu suaminya tuh laki-laki susah begini terus ya. Lihat ya, perhatiin. Kalau baru pengantin baru dia mau begini. Kalau udah 50 tahun, kaku lah badannya begini. Jangan kali 50 tahun berkawin, 10 tahun aja udah kaku begini. Udah tambah gendut kan, suami kita kan nggak mungkin begini. Maka duduklah di depannya. Supaya apa? Lurus dengan matanya, dan kita tutupi ibu yang di belakang sana. Pas dia miring dikit, iya. Iya. Iya betul Bu. Jangan sok-sok di samping, udahlah. Kecuali makan sama anak-anak, kita biasa di samping untuk ngambilin sesuatu, anak-anak di depan, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma berdua saja, untuk menimbulkan romantisme lagi, untuk kita jatuh cinta, ya, itu duduk di depan. Ingat, laki-laki tidak suka dilihat matanya, mukanya kalau dia lagi ngomong. Sesekali aja. Gitu. Itu romantis. Lihat apa Bu Aisyah? Tergantung. Aja ikan. Oleh ada ayam-ayam. Supaya apa? Jatuh cinta. Kan tadi kita sudah bilang kalau jatuh cinta bikin kita sehat, bukan? Iya. Sakit-sakitan. Oke. Nah, nih lihat nih. Ya. Kita tuh sedih kan? Kan dia hadapnya ke sini. Kalau dia udah fokus di telepon ini nggak dengar. Mas. Udah jelek gitu baru nengok. Aduh. Ya, bisa paham ya? Udah bisa nggak? Waktu itu kan kita sepakat merubah apa? Tetap tersenyum sampai panggilan. Tuhan Allah kasih korpus kolosal. Allah juga kasih keunggulan. Apa keunggulannya? Ini yang segitiga. Talamu tebal. Kalau ini kita amanan. Dan pada saat nyasar, pantang juga nanya sama orang lain. Jaga ya, karena laki-laki adalah hero, pahlawan. Saya akan antar kamu sampai begitu. Tapi kita ceritanya mau ngebantuin. Udah 3 kali mood. Mas, minggir mas. Minggir, buka jendela. Maaf, tanya sama tukang parkir. Ya. Mas, bundaran kedua belok. Udah tahu. Itu tersinggung sekali laki-laki Bu. Kenapa? Fungsi menjaga amannya kita tertoreh, ternistakan. Hanya itu. Walaupun misalnya si suami nih mampir nanya juga, berkhianat. Padahal kenapa? Dia begitu untuk melindungi engkau istriku. Cuman dia nggak bisa ngomong, 7.000 katanya sedikit. Jadi ya sudah, iya ya mas ya, emang nggak ada matanya tuh ya. Pro sama suami,
pro sama suami. Pantang juga pas dia lagi marah, mas udah istighfar, udah istighfar, udah. Dia merasa bahwa kita ya tidak mendukung dia. Jadi gimana Bu Aisyah? Kita aja yang istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus aja Bu istighfar. Insya Allah istighfar ke-6 dia ngikut. Betul. Jadi tolong tidak terlalu menggurui. Laki-laki memang ini memang unik. Kenapa? Karena hipotalamus yang 2,5 kali lebar ini unik sekali ini. Ya. Aduh, banyak banget salah kita ya. Apa-apa ya, namanya juga belajar. Terima kasih ya, ada Rumil. Apalagi hipotalamus juga pusat stimulasi rasa lapar. Maka perhatikan makanan suami, perhatikan makanan anak laki-laki. Pantang kasih nasihat anak laki-laki dalam keadaan lapar. Ajak makan. Anak saya itu 4 udah hafal tuh, kalau diajak makan enak pasti mau dinasehatin. Biarin aja kan. Itu ya. Makanya laki-laki kenapa kita harus multitasking. Dia kalau udah duduk di kursinya udah nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Laki-laki kalau sudah di rumah memang betul-betul harus dilayani. Kenapa? Anatomi kepalanya, anatomi otak dan matanya udahlah lurus. Ya, sudutnya tidak. Itu udah. Itu kita jemput, itu ladang amal kita. Mau apa mas? Kopi, bentar ya. Kopi. Tambahin susu. Oh tambahin susu. Pakai es, oh pakai es. Makanya suami nggak boleh tinggal lama-lama sebetulnya. Kecuali itu tadi ya, kita pergi haji sekian hari ya, pergi umroh ya. Paling lama 7 hari. 7 hari kalau ditinggalkan masih bisa ngurus sendiri tuh. Ya kalau ada mbak di rumah atau asisten, oke lah ada yang bantuin. Tapi kalau ada kita, dia maunya kamu tahu dong gue dilayanin gitu. Itu bawah sadar dan memang itu juga yang nanti akan jadi ladang amal kita. Kenapa? Anatomi. Ya itu baru 2 tuh ya. Tadi apa pertama? Pusat untuk menjaga keamanan. Kedua, rasa lapar. Ketiga, maaf, inilah stimulasi seksual. Pria 2,5 kali lebih lebar. Artinya apa? Buat pria memang maaf, hubungan intim suami istri itu sangat dipentingkan atau didambakan. Kita lihat ya. Next, ini lihat. Next lagi. Wanita ingin merasa dicintai dulu, baru dia mau hubungan intim suami istri. Tapi pria, ya, ingin hubungan intim dulu, baru dia akan merasakan dan memberi cinta. Kebalik-balik berapa lama Bu? Ya, ini dia. Tahu kenapa begini? Karena anatomi hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebar dari perempuan. Ya, ini kita gitu tuh. Ngapain layanin? Cinta juga enggak dia sama gue. Merhatiin juga enggak udah sama gue. Ibu-ibu kan sekarang kan yang nggak taklim. Kalau yang kalau yang taklim dia tetap ada inget tuh di sini, ya dosa lo kayak gitu loh, dosa lo nggak masuk surga lo, dia inget di sini, ya biarin dia nggak disayang nggak cinta ya tetap aja dia lakukan. Tapi belum lagi dengan kesadaran yang tinggi. Tentunya dengan kesadaran tinggi akan menjadi lebih baik, lebih terasa. Apa? Terasa segalanya kebahagiaan itu. Ya, next lagi. Next lagi, ya. Apa yang diinginkan pria dari bercinta? Maaf ya, ini kita lebih detail ya. Rupanya pria pada saat hubungan intim suami istri itu adalah pembebasan ketegangan yang menumpuk karena pekerjaan seharian di luar. Dia ingin lepaskan dengan pencapaian orgasme. Jadi kalau udah lepas tegangnya, baru dia bisa kasih cinta sama istrinya. Bisa paham Bu? Kalau baru datang belum hubungan intim, masih penat banget dari urusan luar, gimana dia mau ngasih cinta? Dia belum lepas. Itu makanya lepasin dulu. Lihat suami tegang, udah gak usah nanya-nanya, siap-siap ngelepasin.
Itu aja nggak usah pakai tanya. Kan tadi nggak mau ditanya kan? Udah siap-siap kita. Mandi, minyak wangi seluruh badan. Supaya apa? Kita bantu lepaskan supaya kita dapat cintanya. Kan enak. Tapi kalau kita nggak paham, ya, udahlah lihat muka dia datar, lurus, nggak denger, kan ya? Penat, ngomong cinta juga sama kita enggak, I love you ya susah, ya, lembut juga enggak, kan marah kita kan, kayak gitu mau dilayanin, kan salah lagi. Kenapa? Karena lain, ya next lagi. Apa yang diinginkan wanita dari bercinta? Wanita justru merasa harus membangun ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dan berbagai persyaratan, yaitu perhatian dan pasangannya dan bicara. Kita baru mau hubungan intim kalau dari pagi udah diajak ngomong, ya, udah dibelai-belai, udah diperhatiin, mau dengan rela. Tapi dengan anatomi otak pria yang seperti itu, ya, otot wajah yang seperti itu, ini akan nggak ketemu. Lingkarannya jadi kayak lingkaran ini gini, iya lagi, ya kan? Iya. Lanjut ya, next. Nih lihat nih, cara memuaskan seorang wanita setiap waktu. Jadi wanita tuh ingin diginikan dulu nih Bu, dengerin. Dibelai, dipuji, kasih kemanjaan, senangkan hatinya, berikan aroma, berikan pijatan, perbaiki sesuatu barangnya, barangkali HP-nya rusak. Kadang empati, kasih empati dulu. Perempuan senang juga kalau yang punya bakat nyanyi dinyanyi-nyanyiin, disanjung, didukung, kasih makanan, kasih ketenangan, ya, kasih humor, ketentraman, rangsangan, bujukan, dekapan, iya. Dan perempuan maunya tidak dilihat kelebihan lemaknya, timangan, semangat, kedamaian, perlindungan, maunya ditelepon. Kalau sehari itu barangkali 3 kali ditelepon, mau tuh dengan rela malam berhubungan, hiburan, kasih pesona, dibawakan bebannya. Ya, apalagi tuh? Bantuan, daya tarik, perhatian, kepercayaan, pembelaan, kasih pakaian, dibanggakan, kesucian, pengakuan, pelukan, kerelaan mati baginya. Aku rela mati untukmu Umi. Aduh. Godaan, gada-gadain, senang tuh, apa sih? Nah, rasa syukur, memimpikannya, ya. Kita kepengen suami, Ibu, aku mimpi kamu loh. Ya elah, dituruti kehendaknya, diidamkan, dipuji. Ini kemauan kita. Kalau ini kita dapat, ya nggak semua sih, ya. Barang 2, barang 3, barang 4. Mau dengan rela kita hubungan intim. Ini yang tadi saya bilang, kita butuh ketegangan dari sepanjang itu. Tapi laki-laki kan bukan begitu, ya. Nah sekarang kita lihat lagi, cara memuaskan seorang pria setiap waktu. Bagaimana caranya? Hanya satu, dekati dirinya tanpa busana. Selesai. Kita perempuan berapa Bu? Siapa yang mau hitung? Ibu hitungin deh, tolong deh, saya nggak mau ngitung. Ratusan, ya Allah, ya, iya, ini aslinya. Tapi karena kita ada tuntunan Islam, kalau kita berhubungan kita pakai selimut, ya. Untuk apa? Ya supaya lebih santun. Sama kalau udah umur 50 mah dingin. Ya iyalah. Kalau bisa pakai daster, pakai daster. Tapi kebutuhan pria ini, ya. Lanjut lagi. Mengapa pria tidak bicara selama bercinta? Karena korpus kolosumnya tipis. Sehingga pria pada saat pria hubungan intim dengan dengan istrinya, dia konsentrasi, dia fokus. Makanya nggak mau ngomong. Sehingga pria hanya dapat mengerjakan satu hal. Dan nggak usah takut ibu merasa gini, ih dia hubungan sama aku, dia inget siapa ya? Nggak usah. Pria itu fokus Bu. Perempuan yang justru bisa.
Maaf, lagi diajak hubungan intim sama suaminya, karena mikirnya bisa banyak, karena korpus kolosum tebal, masih diingat semua. Ya Allah, tuh cucian belum dijemur, belum diangkat. Aduh, tuh anak siapa yang jemput? Itu perempuan. Tapi laki-laki, Bu, ketahuilah dia konsentrasi. Maaf, punten, maaf. Yang seandainya pun seorang laki-laki, maaf, punya istri lebih dari satu, nggak usah takut istrinya. Pada saat yang istri pertama, dia akan fokus di pertama. Yang kedua, dia akan kedua. Nggak usah cemburu. Ingat siapa nih? Ingat siapa? Ya Allah, Bu, saya semakin banyak belajar neuroscience, semakin paham dan mulai-mulai ikhlas. Bisa paham ya, Bu? Ya, next lagi. Tapi bagi seorang wanita, bicara adalah bagian penting dari pemanasan sebelum bercinta. Karena kata-kata sangat penting baginya. Jika selama bercinta seorang pria berhenti bicara, seorang wanita mungkin akan mengira ia tidak lagi tertarik padanya. Padahal tuh laki lagi konsentrasi. Berapa lama kita kekeliruan ini, Bu? Sudahlah, lagi konsentrasi, nggak mau ngomong, kita paranoid. Ya? Gue disangka gedebong pisang doang. Bukan, Bu. Para suami itu sedang konsentrasi. Ya, ini dasarnya dulu. Ini fitrahnya begini. Ya, next lagi. Maka, next. Seorang pria harus melatih mengucapkan banyak kata-kata cinta selama pemanasan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Latih, bisa dilatih. Tapi di awal untuk foreplay, untuk pemanasan dilatih. Ya, pakai ngomong deh pokoknya deh. Ya, iya. Dan next, seorang wanita harus belajar berhenti bicara selama bercinta. Dan hanya menggunakan suara vokal untuk menjaga gairah pasangannya. Jangan ngomong, Bu. Kita memang 20.000 kata. Hubungan intimnya malam, masih ada sisa 5.000. Ngomong aja kita. Laki-laki nggak suka. Laki-laki nggak suka. Malam aja masih ada, bisa kita ngoceh sisa 5.000, apalagi kalau hubungan intim pada subuh. Masih 20.000 lengkap mulut kita. Kadang semua diomongin, cepet Pak. Kenapa? Belum bakar roti, Pak. Belum setrika baju seragam anak, Pak. Cepet. 20.000 kata masih di awal. Kadang suami pada sholat subuh kan, ya, dia minta dulu hubungan intim. Kita masih lengkap 20.000 kata. Jadi seorang wanita yang belajar berhenti bicara selama bercinta, ini amal solehanya tinggi besar, mengalir pahalanya. Aduh, ya Bu ya. Jangan ketawa tapi ya Bu. Pas lagi berhenti ngomong, lagi bercinta, ingat modul di sini. Nanti suami kita ketawa, ingat Rumil. Ngapain kamu ingat Rumil? Aduh, ya Allah, ya. Dan laki-laki harus latih, bapak-bapak maaf, berlatihlah untuk mengucapkan banyak kata-kata cinta, ya, supaya apa? Kebutuhan emosi kita terpenuhi semuanya, kan enak, ya. Next lagi. Ya. Jika seorang wanita ingin menyenangkan seorang pria dengan menyentuhnya secara alami, wanita membelai-belai kepala pria dengan lembut, mengusap wajahnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Ternyata jenis sentuhan ini hanya memiliki dampak kecil saja pada kebanyakan pria, bahkan kadang-kadang terasa mengganggu. Kan kita mau romantis kan, belai, belakangnya ise-ise, senang pria, tapi dampaknya nggak terlalu besar. Next lagi. Pria lebih suka disentuh terutama pada area khusus sesering mungkin. Ya. Kenapa? Bu, ada yang sering diarahkan. Siap kapten, siap komandan.
Kadang ibu marah kan, apaan sih? Lalu-lalu gitu kan, apaan sih? Mudah-mudahan setelah pulang sini, apa? Oh. Kenapa laki-laki tidak terlalu suka dibelai-belai yang lainnya? Karena emang nggak rasa. Kenapa? Kulit laki-laki pada saat dia ya akil balik, pria pada saat dia mimpi basah pertama itu kulitnya menebal. Dalam rangka apa? Untuk perlindungan sebagai seorang pemburu. Jadi kalau dia berburu di luar, di hutan, kena ranting, nggak apa-apa, dia nggak rasa. Makanya pada saat hubungan intim suami istri, kalau ibu belai bagian yang badannya itu, dia nggak terlalu rasa, sensasinya nggak ada. Tetapi pada tempat tertentu ini memang ya tempat yang lembut sekali, lunak dan banyak persarafan di sini. Next lagi. Ketika seorang pria, nah kebalikannya, ketika seorang pria menyentuh, ia akan menyentuh langsung, maaf, ke arah sensual. Kadang menjamah payudara dan selangkangan. Inilah yang merupakan hal yang tidak disukai wanita. Kalau awal-awal langsung aja. Itu kan perbedaannya itu kan. Perbedaannya itu. Laki-laki kebalikannya, ya udah nggak usah usap-usap kepala aku, nggak rasa. Sudah, tapi perempuan langsung begini nggak suka. Kenapa? Karena kulit kita memang sensitif. Persarafan ada di mana-mana. Untuk mengapa? Kalau dibelai, maaf, ya, melancarkan cairan di liang vagina itu. Ya, sensasinya berubah lain. Ya, nah, ini yang bisa dipelajari. Jadi kalau kita fitrahnya, terus kemudian kita belajar untuk memenuhi kebutuhan pria, ya Allah, itulah kita punya benefit atau pahala. Laki-laki juga gitu, ya, dia belajar bagaimana mengetahui itu, ya. Next lagi. Ketika pria dan wanita saling memberikan sentuhan sensual berdasarkan pada kepentingan masing-masing kekasih dan kepekaan kulitnya, maka hubungan mereka akan semakin erat. Memang ini harus diomongin, dibicarakan, ya. Nggak bisa ibu, biarin, dia tahu sendiri aja, biarin, dia tahu sendiri. Nggak bisa bu. Ibu tahu nggak kalau kita nggak belajar gini, kita memang itulah untungnya kita seneng taklim. Tapi Bu Aisyah, kenapa perempuan aja yang sering begini, yang bapak-bapak kok nggak ikut taklim? Memang perempuan itu memang otaknya senang berkumpul. Seperti ini. Kalau bapak-bapak lebih senang bersaing. Makanya bapak-bapak lebih senang rapat. Dia bersaing ide, bersaing konsep. Kalau kita berkumpul begini tidak bersaing. Ngapain kita berkumpul gini? Oh, iya, bukan gosip, mengumpulkan informasi. Karena berkumpul, bisa paham ya? Jadi harus ngomong gitu. Kapan ngomongnya? Ya ngomong aja sebentar ya. Terakhir dikit lagi. Mengapa pria dan wanita saling meninggalkan? Sedikit lagi ya. Desakan biologis seorang pria adalah mencukupi kebutuhan seorang wanita dan penghargaan yang diberikan oleh wanita itu pada apa yang dilakukannya merupakan keberhasilan bagi pria. Maksudnya gini, pria itu kodarnya ingin mencukupi kebutuhan wanita. Dan kalau dia mencukupi dan dia sudah berusaha mencukupi, kita memberikan penghargaan. Terima kasih ayah, terima kasih ya Abi. Cukup nggak cukup, terima kasih. Itu sebuah penghargaan buat mereka. Ini yang harus kita ingat. Ya, next lagi. Jika istrinya bahagia, ia merasa sempurna, dan jika istrinya tidak bahagia, ia merasa dirinya gagal. Kalau kita sering banget, apaan sih? Nggak cukup. Ih, segitu aja. Oh, itu merasa gagal dia. Dia tahu istrinya nggak bahagia, maka dia akan ngomong sama teman-teman, aku gagal jadi suami. Kenapa? Istri saya merasa nggak dicukupi kebutuhannya. Gitu. Makanya ini tolong dijaga. Ya, next lagi. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan yang meninggalkan suaminya, ya, meninggalkan seorang pria, bukan karena ia tidak bahagia dengan apa yang diberikan oleh suaminya, tetapi karena dia merasa tidak dicukupi kebutuhan emosinya. Jadi saya lihat kalau dalam konseling, ya, istri-istri yang meninggalkan suaminya atau pergi, ya, minta cerai atau gimana, karena ini. Ya, terakhir, wanita menginginkan cinta, romansa dan komunikasi. Apa sih? Kayak apa sih?
Cuman gini doang sebetulnya. Romansa bagi wanita yang paling penting adalah menyimak pembicaraannya tanpa menawarkan solusi. Itu doang sebetulnya Bu, ya. Bisa paham Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah pas banget azan ya. Terima kasih banyak, maaf lahir batin atas segala ya obrolan hari ini, karena ini memang harus pendalaman tentang otak pria wanita ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.